Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini, walaupun hanya melalui aplikasi yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Saya ucapkan selamat kepada kelas 10 SMA Al-Haria yang telah diterima di sekolah ini. Ya, mudah-mudahan dapat melanjutkan sampai ke tingkat terakhir, yaitu sampai ke kelas 3. Perkenalkan, nama saya Nurlianto. Saya mengajar di sekolah SMA Al-Haria pada bidang studi kimia. Untuk sebagai sedikit perkenalan, saya memberikan sedikit profil, yaitu ya. Ini profil saya sebagai guru di SMA Al-Haria. Ya, nama saya Nurlianto, SSI. Gelar saya SSI itu Sarjana Sains dalam bidang studinya khusus untuk kimia. Tempat tanggal lahir saya di Sukabumi, 22 Juni 1982. Ya, gurunya guru kimia. Alamat saya di Jalan Kebantenan 5, nomor 34, RT 007 006, Kelurahan Semper Timur. Nah, bagi siswa yang tinggal di daerah Kebantenan, mungkin tahu ya, letaknya dekat SDN 07 Semper Timur. Kemudian pendidikan yang saya telah lalui, yang pertama SDN 03 Semper Timur. Kemudian saya melanjutkan ke SMPN, SMP Negeri 143 Jakarta Utara. Kemudian lanjut ke SMA 13 Jakarta Utara. Kemudian ikut tes, dulu namanya UMPTN, ya sekarang namanya SBMPTN. Saya dapat ke S1 Kimia Unpad, ya, Universitas Pajajaran di daerah Bandung. Kebetulan si S1 Kimia ini merupakan pilihan nomor 2. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan tentang pembelajaran tentang kimia yang akan kita lewati selama 1 semester ini ya, melalui aplikasi yang nanti akan diberikan oleh dari pihak sekolah. Nah, untuk yang pertama, di sini ada namanya kompetisi dasar. Saya mengenai penjelasan kompetisi dasar dan materi pokok yang akan kita pelajari untuk selanjutnya ya. Yang pertama, KD-nya atau kompetensi dasar 3.1, menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Nah, materi-materi pokok yang ada di kompetensi dasar 3.1 ini adalah metode ilmiah, ya, itu sebagai satu cara untuk cara-cara membuat karya ilmiah. Kemudian ada hakikat ilmu kimia, itu penjelasan tentang segala hal tentang hal-hal yang berhubungan dengan ilmu kimia. Kemudian keselamatan dan keamanan kimia di laboratorium. Nah, ini jelas hubungannya dengan yang ada di lab-nya, tentang keselamatannya, kemudian caranya jika kita menulis suatu musibah atau kecelakaan di lab ya. Kemudian
zat-zat yang berbahaya maupun zat-zat yang tidak aman, atau penjelasan tentang zat-zat kimia lah di situ ya. Kemudian yang terakhir, peran kimia dalam kehidupan. Otomatis ini manfaatnya, manfaat kimia dalam kehidupan. Ada manfaat yang ya, ada yang buruk, ada juga yang bermanfaat. Kimia itu sangat bermanfaat. Kemudian kompetensi selanjutnya itu KD atau kompetensi dasar 3.2, menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Ya. Adapun materi yang akan dipelajari di sini nanti selain otomatis ada sebenarnya sebelum ini ada ini ya tentang penjelasan tentang model atom yang dilanjutkan di atasnya. Kemudian penambahannya itu ada partikel penyusun atom. Ya, di sini ada proton, elektron, dan neutron. Ya. Kemudian penjadap penjelasan dengan nomor atom dan nomor massa. Ya, waktu di SMP sudah menjelaskan tentang atom. Ya, nomor atom itu letaknya ada di bawah sama unsurnya. Ya, sedangkan nomor massa ada letaknya ada di bagian atas. Ya. Kemudian ada isotop. Ya, sebenarnya selain isotop ada lagi itu ya, isotop, isoton, dan isobar. Ya. Isotop itu nanti penjelasan tentang proton yang sama. Jadi nomor atom akan mempunyai proton yang proton yang sama. Nanti akan kita lihat proton yang samanya. Kemudian adalah isoton. Isoton ini neutron. Ya, neutron yang sama. Ya. Kemudian terakhir ada namanya isobar. Isobar itu jumlah nomor massanya yang sama. Jadi ada dua unsur atom yang nomor massanya sama. Kemudian kompetensi dasar atau KD 3.3 menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron keluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. Nah, di sini materi pokok itu konfigurasi elektron dan diagram orbital. Nanti ada konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron ada dua. Yang pertama tentang konfigurasi berdasarkan kulit, yaitu kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Sedangkan yang kedua berdasarkan subkulit. Konfigurasi elektronnya itu berdasarkan subkulit S, P, D, dan F. Ya. Kemudian diagram orbital nanti akan lebih kelas selanjutnya dijelaskan ya. Kemudian ada lagi namanya bilangan kuantum dan bentuk orbital. Ya. Bilangan kuantum itu kalau diibaratkan rumah itu dia alamatnya di sini. Ya, nanti ada namanya bilangan kuantum utama itu lambangnya N, kuantum azimut L kecil, kuantum magnetik M kecil, dan spin atau perputarannya. Ya, kemudian ada juga bentuk orbitalnya. Lanjut, kompetensi dasar 3.4, menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan periodikannya. Materi yang akan dijelaskan, hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel periodik. Nah, waktu di SMP pasti kalian tahu ya, adanya sistem tabel periodik. Ya, ada yang tabel sistem periodik dari golongan 1A sampai 8A, dan unsur-unsur transisi yang golongan 1, dari golongan 3B sampai golongan 2B. Nah, itu nanti akan dijelaskan tentang unsur-unsur itu letaknya di mana. Ya, letak di dalam tabel periodiknya ada di mana. Ya. Kemudian selanjutnya ada tabel periodik dan sistem keperiodikan unsur. Nah, ini untuk menjelaskan tentang antara satu golongan, misalnya golongan 1A. Ya. Kenapa di golongan 1, kenapa unsur tersebut diletakkan harus di 1A. Ya. Atau juga suatu unsur dia terletak di golongan 2B atau 2A. Ya, situ akan dijelaskan tentang sifat-sifatnya sehingga dia bisa dimasukkan ke dalam golongan tersebut. Lanjut, kompetensi dasar atau KD 3.5, membandingkan ikatan ion
ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta kaitannya dengan sifat zat. Adapun materi yang akan dibahas adalah susunan elektron stabil. Nah, ini elektron stabil itu elektron terakhirnya dia harus 8 elektron. Kemudian teori Lewis tentang ikatan kimia. Jadi ikatan antara unsur satu unsur terhadap unsur yang lainnya. Menjelaskan tentang teori Lewis pembentukan ikatannya. Terus ikatan ion dan ikatan kovalen. Di sini ada ikatan ion. Ikatan ion itu antara ikatan logam dan ikatan non-logam. Kemudian ada ikatan kovalen. Kovalen itu ikatan non-logam dan ikatan non-logam. Lanjut, kompetensi dasar 3.6. Penerapan teori pasangan elektron kulit valensi, pasangan elektron kulit valensi PSEPR, dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. Materi pokok yang dijelaskan. Yang pertama, senyawa kovalen polar dan non-polar. Ya, dari bentuk, nanti kalau kalian mempelajari ini, kalian akan bisa melihat ya senyawa itu bisa berbentuk senyawa kovalen polar atau kovalen non-polar. Kovalen non-polar itu dia bisa bersatu dengan air. Artinya dia larut dalam air. Sedangkan kovalen non-polar itu dia tidak terikat oleh air atau tidak bersatu dengan air. Ya. Nah, dari situ selain sifat senyawa kovalen non-polar juga tidak dapat menentukan bentuk molekulnya. Kemudian, KD 3.6 menghubungkan interaksi antar ion, atom, dan molekul dengan sifat fisika zat. Ini yang materi pokok itu ada ikatan logam. Nah, ikatan logam ini udah pasti ikatannya sangat kuat. Jadi pasti penghantar elektron yang sangat kuat. Nah, kemudian ada lagi interaksi antar partikel. Nah, sekian penjelasan tentang pembelajaran yang akan kita pelajari pada semester ganjil ya, atau selama 1 semester ke depan. Ya, demikian sekilas ya penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan bisa berlangsung dengan baik walaupun keadaan saat ini masih dalam situasi pandemik ya, COVID-19. Ya, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.